Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Khusus untuk Ananda yang berada di kelas 10 ya, tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di video pertama ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk bab 1 di poin A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke tentang sistem pembagian kekuasaan negara, tentu kita mau tahu dulu apa itu pengertian dari kata kekuasaan. Ya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Misalnya, seorang presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Ya. Begitu pula dengan kepala sekolah atau kepala madrasah juga mempunyai kekuasaan di sekolah. Artinya, beliau mampu untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkan. Ya. Menurut seorang ahli yang bernama John Locke, teori kekuasaan itu terbagi atas 3. Ada namanya legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya. Kalau eksekutif itu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang tadinya legislatif yang membuat undang-undang, nah, eksekutif inilah yang menjalankan undang-undang. Nah, kalau federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, itu menurut John Locke. Kalau menurut Montesquieu, kekuasaan itu juga terbagi atas 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang membedakan di sini adalah di yudikatif. Yudikatif itu menurut Montesquieu adalah kekuasaan untuk mengawasi dijalankannya undang-undang tersebut. Nah, tadinya legislatif yang bertugas membuat undang-undang, merancang undang-undang, eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang itu, dan yudikatif inilah yang mengawasi pelaksanaan atau mengawasi dijalankannya undang-undang tersebut. Ya. Nah, di Indonesia kita menganut ya atau mengembangkan teori kekuasaan yang dikemukakan tadi oleh Montesquieu yang diberi nama teori trias politika. Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu itu tadi diberi nama pemisahan kekuasaan. Ya, itu bisa digambarkan seperti gambar yang saya tampilkan ini, namanya trias politika. Di situ ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Sistem pembagian lembaga negara di Indonesia, eksekutif itu misalnya presiden termasuk menterinya, ya, presiden dan wakil presiden termasuk menterinya. Nah, kemudian termasuk gubernur, termasuk bupati, ya, itu semua termasuk pejabat eksekutif lah. Nah, kalau yang termasuk pejabat legislatif, yang termasuk di dalam kategori legislatif, itu semua pejabat yang ada di lingkup MPR, DPR, ya, DPRD, baik itu di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Sedangkan yang termasuk atau yang tergolong dalam pejabat yudikatif, itu misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Nah, inilah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh eksekutif tadi. Ya. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia jika ingin dibagi secara horizontal maupun vertikal. Kalau secara horizontal itu artinya kekuasaan itu dibagi berdasarkan fungsinya. Kalau kekuasaan vertikal itu kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Ya. Coba kita urai satu-satu. Kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ya. Kalau secara horizontal artinya secara mendatar ya. Itu terbagi atas kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Ya, kita urai satu-satu. Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Presiden. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kekuasaan eksaminatif, yakni kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Baik, kita lanjut. Tadi pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya, kekuasaan vertikal ini dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya. Misalnya, ini pembagian kekuasaan dibagi secara vertikal ya, di tingkat pusat, ya. Kemudian di bawahnya, di tingkat bawahnya lagi tingkat provinsi, dan selanjutnya tingkat kota, kabupaten, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Demikianlah video kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan memberi manfaat untuk kita dan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.